Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Maudi Lestari dari Offering PJKRA 2018. Ingin membahas tentang kesehatan reproduksi remaja untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Yang pertama, definisi kesehatan. Sehat atau kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, yaitu jasmani, jiwa yaitu rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang selanjutnya, pengertian sehat menurut WHO tahun 1992 adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Yang selanjutnya adalah definisi reproduksi. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi, istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Yang selanjutnya, definisi remaja. Masa remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dari anak yang belum matang menuju orang dewasa yang matang. Suatu periode transisi secara biologis, psikologis, dan sosial. Jadi, biasanya kan manusia itu dari anak-anak, remaja, dewasa. Nah, yang remaja ini sudah mulai mengalami pertumbuhan, mulai dari biologisnya, psikologisnya, dan sosial. Yang selanjutnya, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. Jadi, kesehatan reproduksi ini merupakan suatu keadaan yang sehat. Kan manusia akan tumbuh dari yang pertumbuhannya yang dari mulai masih sedikit hingga akhirnya pertumbuhan ini menjadi matang seperti alat reproduksi manusia. Saya lanjutkan lagi. Jadi, reproduksi ini mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antar keluarga dan masyarakat dan lingkungan. Ini merupakan contoh alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang di sebelah kanan merupakan alat reproduksi perempuan, sedangkan di sebelah kiri merupakan alat reproduksi laki-laki. Yang selanjutnya adalah pentingnya kesehatan reproduksi diajarkan kepada remaja. Yang di sebelah kanan terdapat buku, yaitu Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja yang sudah disediakan di perpustakaan UM dan mungkin di sekolah-sekolah lainnya. Pentingnya kesehatan reproduksi diajarkan pada remaja adalah yang pertama, pendidikan kesehatan reproduksi remaja diharapkan menjadi salah satu cara pencegahan remaja untuk menghadapi perilaku seksual beresiko. Jadi, remaja perlu diberikan pendidikan kesehatan reproduksi di setiap sekolah-sekolah, misalnya melalui sosialisasi dari luar atau dari gurunya sendiri. Mengapa remaja sangat memerlukan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi? Karena remaja ini rasa ingin tahunya ini sangat tinggi dan pertumbuhan mereka itu sudah mulai berkembang. Jadi mereka diberikan sosialisasi agar perilaku mereka tidak kepada perilaku yang tidak baik. Apabila remaja diberikan pengetahuan yang baik, maka remaja tidak akan berperilaku yang tidak baik. Yang kedua, di Indonesia pendidikan kesehatan reproduksi remaja terintegrasi dalam kurikulum yang ada di sekolah. Jadi ini sangat benar. Di Indonesia pendidikan kesehatan reproduksi remaja memang sudah ada di dalam kurikulum sekolah. Misalnya di dalam pendidikan
IPA, yaitu seperti biologi. Yang selanjutnya, remaja perlu mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, sehingga remaja mengetahui hal-hal yang seharusnya dilakukan dan hal-hal yang seharusnya dihindari. Waktu saya dulu bersekolah di SMP 21, saya dulu sering diberikan sosialisasi oleh guru SMP saya, yaitu bagian UKS yang memberitahu bagaimana cara agar ketika perempuan sedang mengalami menstruasi, makanan apa saja yang tidak boleh, lalu bagaimana cara membersihkannya, dan lain-lain tentang kesehatan reproduksi. Dan setiap saya diberi informasi itu, beliau menjelaskan dengan rinci, seperti apabila kita menstruasi, kita harus mencantumkan tanggal menstruasi agar kita mengetahui apakah menstruasi kita tetap atau akan maju atau mundur. Dampak menjaga kesehatan reproduksi untuk remaja. Yang pertama, kasus seputar reproduksi remaja sekarang semakin meningkat disebabkan ketidakpahaman remaja terdapat berbagai aspek reproduksi yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dampak dari pengetahuan yang baik akan membuat sikap serta perilaku remaja dalam menjaga kesehatan reproduksinya akan positif, sehingga remaja akan terhindar dari masalah yang berakibat fatal. Maksud dari berakibat fatal di sini adalah apabila remaja mengetahui perilaku yang negatif, maka apabila remaja ini diberikan sosialisasi, maka remaja ini akan menghindari perilaku negatif ini dan tidak akan terjadi perbuatan yang fatal. Yang selanjutnya, tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap pengetahuan dapat menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, selain guru memberikan sosialisasi tentang cara menjaga kesehatan, tetapi guru juga memberikan pengetahuan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan remaja apabila melakukan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Salah satu upaya dalam mengatasi dan mencegah penyakit yang dapat diakibatkan gangguan alat reproduksi adalah melakukan pola hidup bersih dan sehat, serta melakukan perawatan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, agar tubuh lebih sehat, sebaiknya menerapkan pola makan sehat, melakukan olahraga, serta konsumsi vitamin dan suplemen. Yang selanjutnya adalah upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja adalah mencakup gizi seimbang, memiliki informasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan, pencegahan terhadap ketergantungan nafsa, pernikahan pada usia wajar, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Jadi, pernikahan pada usia wajar ini maksudnya adalah apabila seseorang menikah tidak tepat pada umur di bawah umur, maka alat reproduksinya itu belum bagus atau belum matang, sehingga dikhawatirkan anaknya akan menjadi atau lahir dengan tidak baik. Dan di Indonesia sudah ditetapkan bahwa pernikahan tidak bisa di bawah umur, tetapi harus di atas yang sudah ditentukan oleh negara Indonesia. Sangat banyak terjadi warga Indonesia yang tetap melakukan pernikahan di bawah umur, dan kebanyakan mereka tidak bertanggung jawab kepada anaknya, misalnya seperti digugurkan, dan mereka tidak siap karena mereka bisa saja malu atau takut kepada orang tuanya, sehingga mereka melakukan hal seperti itu, dan itu sangat membahayakan terhadap alat reproduksi dari seorang wanita tersebut. Jadi, apabila kita sudah siap untuk melakukan pernikahan, yaitu dengan umur yang sudah matang. Apabila masih anak-anak melakukan pernikahan, mereka tidak akan mengalami kesiapan, karena selain dari alat reproduksinya dan sosial dan mental, mereka juga harus memiliki ekonomi yang cukup untuk menghidupi seorang anaknya.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.